Saudaraku, jangan hanya punya anggapan Roh Kudus itu adalah hadir pada waktu kebaktian pengurapan Roh Kudus. Hanya hadir pada waktu kebaktian pencurahan Roh Kudus. Oh iya. Acap kali itu menjadi momentum dalam kehidupan saya dan saudara ketika ada ibadah pengurapan Roh Kudus, ibadah pencurahan Roh Kudus. Ada nanti saudara datang akan didoakan masing-masing supaya diurapi oleh Roh Kudus. Oke, itu akan menolong saudara menjadi momentum untuk mengingatkan saudara dan saya kembali. Tapi yang hari-hari ini saya akan sampaikan adalah Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya sehari-hari. Karena dikatakan roh itu akan tinggal dan menolong saudara dan saya selama-lamanya, menyertai saudara dan saya selama-lamanya, senantiasa menolong saya dan saudara. Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan saya dan saudara, menyertai saudara terus-menerus dan selama-lamanya, sehingga saudara dan saya itu bukan yatim piatu lagi. Galatia pasal yang kelima, mulai dari ayat yang ke-22. Tetapi buah roh, artinya yang roh bisa hasilkan. Loh, rohnya di mana? Di dalam hidup saudara. Berarti roh itu berbuah karena berbuah dalam kehidupan saudara. Saudara tinggal mengakses buah itu, dan buah roh itu tiba-tiba terpancar dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam pohon mangga ada DNA mangga. Ada DNA mangga. Dia bisa menyerap sari-sari makanan entah bagaimana. Ya, di rumah saya itu di tanah yang sama ada pohon mangga, ada pohon jambu, ada pohon nangka, ada pohon srikaya, ada pohon ara, ada pohon anggur, ada pohon apa lagi ya, rumput liar juga banyak, lalu apa lagi, ada berbagai macam pohon. Ada pohon blimbing, ada pohon jambu Jamaika, ada pohon entah apapun lah. Kadang-kadang saya suka membeli dan saya lupa itu buah apa. Ya, saya punya 3 pohon buah yang saya lupa buah apa. Ya, karena orang, Pak ini pohon bagus dari Amerika Selatan. Saya beli 3. Ya, repotnya sudah 5 tahun tidak berbuah dan saya tidak tahu itu buah apa. Kita tunggu saja. Nah, setiap pohon itu punya DNA. DNA pohon itulah. Anehnya begini. Loh, itu pohon mangga, jambu, lalu nangka, srikaya, pohon ara, itu makan dari tanah yang sama. Loh, aneh. Loh, kok tidak buahnya kembar, Pak? Itulah keajaiban Tuhan. Demikian juga dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara, itu dia mengeluarkan buah. Buahnya disebut buah roh. Dan buah roh itu akan saudara nikmati menjadi kelakuan, menjadi sikap hati, dan lama-lama menjadi karakteristik hidup saudara dan saya. Loh, betapa ajaib. Saudara tidak perlu ngoyo untuk mengeluarkan buah roh. Saudara jangan mengeluarkan buah roh capek, saudara. Itu sama dengan pohon jambu mencoba mengeluarkan mangga, tidak bisa. Saudara mencoba meniru buah roh, tidak bisa, capek. Yang saudara perlukan adalah saudara menyadari kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Lalu setiap kali saudara mengalami masalah atau mengalami persoalan, saudara mempersilahkan Roh Kudus bagaimana reaksi saya. Lalu dia akan mengeluarkan buahnya lewat hidup saudara. Buah roh kan ada 9, saya tak coba niru lah. Lu bisa, tapi capek. Dan bisa bertahan berapa lama. Saudara tidak perlu ngoyo, saudara hanya perlu menyadari kehadiran Roh Kudus. Dan setiap kali saudara akan melakukan sesuatu, dan setiap kali saudara akan bereaksi terhadap apapun, dengarkanlah suara Roh. Roh Kudus, apa yang harusnya saya lakukan, reaksi saya seperti apa. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mencoba meniru buah roh dalam kehidupan saudara, stres saudaraku. Nah, buah roh ini dihasilkan oleh roh yang ada dalam kehidupan saudara. Saudara akan bertanya, Pak, caranya bagaimana? Setiap kali saudara akan melakukan sesuatu, setiap kali saudara akan bereaksi terhadap keadaan, terhadap suamimu, terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu, terhadap pekerjaan, terhadap situasi dunia ini. Setiap kali saudara mau bereaksi, jangan bereaksi dengan daging. Jangan bereaksi dengan ego kita. Ego kita mudah sekali tersinggung. Tapi setiap kali saudara mau bereaksi, saudara diam sebentar. Roh Kudus bagaimana? Orang ini ngomongnya ngawur. Roh Kudus bagaimana? Dia memberikan ketenangan. Dia memberikan penguasaan diri. Dia memberikan sukacita. Dia memberikan kesabaran. Bukan karena saya dan saudara baik, tapi karena Roh Kudus itu mengeluarkan buahnya lewat saudara dan saya. Lama-lama, saudara akan semakin cepat. Setiap kali ada masalah langsung keluar. Karena saudara sudah sangat terbiasa, tidak perlu doa puasa 3 hari 3 malam untuk mengeluarkan buah roh. Mungkin pertama kali, tapi sekarang sesaat kemudian. Saudara mengalami sesuatu sesaat kemudian. Buah roh itu muncul dalam kehidupan saudara dan saya.